Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama saya, yaitu Najwa Komputer. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, yaitu yang pembahasan yang masih tanggung tentang terkait dengan drop cap itu. Jadi untuk saat ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama yaitu drop cap, yang kedua yaitu page setup ya, page setup. Yang ketiga page setup ya, yang ketiga line spacing, line spacing menulisnya ya, line spacing, line spacing. Oke, saya artikan satu-satu. Drop cap itu artinya itu perintah untuk membuat huruf pertama agak lebih besar dan menyisip beberapa baris huruf yang ada di sampingnya. Itulah dia line spacing. Sedangkan paragraf, sedangkan page setup itu fungsinya yaitu untuk mengatur ukuran jenis kertas, apakah kertas A4 yang kita pakai, atau apakah kertas legal, atau apakah kertas B5, atau sejenis kertas-kertas lain yang tersedia nanti pada kotak page setup yang akan tampil. Sedangkan berikutnya yaitu line spacing, itu untuk mengatur spasi, untuk mengatur jarak antara baris pertama dengan baris kedua, atau paragraf pertama dengan paragraf kedua, dan seterusnya. Itulah dia untuk mengatur spasi, jarak ya. Kita praktekkan untuk materi pertama, yaitu materi drop cap. Kita perhatikan materi pertama yaitu materi drop cap. Sebelum masuk ke materi drop cap, yang perlu diperhatikan itu kita harus punya teks terlebih dahulu. Teksnya supaya cepat kita masuk. Untuk materi drop cap ini lebih baik kita cari teks yang ada di komputer ini ya, daripada mengetik ulang, mengetik yang baru kan membuat lama nanti untuk prakteknya. Jadi lebih bagus kita cari dokumen yang sudah tersedia di komputer. Contohnya saya ambil dari yang ada di sini, pemain dari sini aja ya, open, ambil, tunggu bentar ya. Ini komputer ini memang agak sedikit lambat ya, nggak langsung cepat, langsung berlari-lari enggak gitu. Umpama ini dokumen yang akan kita pindahin, ini dokumen yang akan kita pindahin ke dokumen yang tadi, yaitu yang ini. Jadi cara untuk memindahin dokumen ini itu di copy. Berarti di blok terlebih dahulu dokumen mana yang akan kita pindahkan, contohnya. Baru setelah itu klik kanan, ambil copy ini. Klik kanan ambil copy atau copy ya. Kalau saya agak sering saya itu menggunakan bahasa penulisan yang sebenarnya itu, walaupun dia bahasa Inggris gitu. Itu klik kanan copy. Setelah itu tempatkan pada posisi di mana yang akan kita buat hasil pengkopian itu. Contohnya tadi di sini ya. Baru kita pastekan. Atau kita paste tadi melalui keyboard semua. Klik kanan juga gitu. Paste ini. Gitu. Itu caranya. Jadi kalau pengklikan, kalau cara mengklik-klik, ini klik copy, ini klik paste, ini yang dua ini ya. Cuman saya lebih sering saya pakai dengan menggunakan keyboard supaya kerjanya lebih cepat gitu. Kalau menggunakan keyboard itu untuk melakukan copy dilakukan dengan cara CTRL ditambah C gitu. Itu untuk melakukan perintah copy gitu ya. Sedangkan untuk melaksanakan perintah itu dilakukan dengan cara CTRL tambah P atau pastenya ya, melaksanakan perintah copy gitu. Itu digunakan dengan cara CTRL P. Inilah
yang sering saya pakai kalau dia mengetik berkas-berkas dengan cara cepat supaya selesainya juga cepat gitu. Daripada klik-klik ke atas lagi, klik kanan ke sini lagi, padahal tangan kita berada di keyboard semua kan, ya makan waktu kan, itu dia kira-kira gitu. Berikutnya sekarang kita masuk ke materi, yaitu drop cap yang tadi. Ini tadi dokumennya sudah ada ya, udah kita copy. Setelah itu kita praktekkan drop capnya, blok huruf pertama aja ya, huruf pertama aja, nggak boleh yang ikut yang lain-lain. Setelah di blok, klik insert, ambil dia drop cap, ambil dia drop cap option gitu. Setelah itu ambil pilih drop pad. Setelah itu kalau di sini jenis huruf ya, itu udah bebas, sudah tahu lah huruf apa nanti itu jenis yang akan kita pakai, kan udah tahu lah ini, nggak perlu lah kita terangkan lagi. Fungsi yang di bawah aja saya terangkan, yaitu pada fungsi lines to drop. Lines to drop itu fungsinya untuk menentukan berapa baris yang disisip oleh huruf pertama yang agak besar yang tadi ini, yang akan kita buat drop capnya. Contohnya saya buat 2 baris, berarti isikan 2, oke kan, maka yang disisip adalah 2 baris, 1 baris, 2 baris. Kalau kita blok lagi, kalau ingin saya buat 3 baris, 3 baris saja deh gitu. Ambil 3 gini, tinggal oke kan aja. Kan 3 baris tuh. Itu. Setelah itu, kalau kita ingin mengatur jarak antara drop cap ini dengan teks yang ada di depannya, ini itu digunakan distance from text. Distance from text yang tadi, coba kita lihat, ini dia distance from text. Biasanya digunakan itu untuk pengetikan sebuah surat, itu paling-paling 0,1 atau 0,2. Kalau dia sempat sampai 1 cm itu nggak pernah, jarang kayaknya. Contohnya ini ya, 1 cm kan jauh banget tuh. Kalau jauh gini kan jarang lah ada ketikan seperti itu. Makanya biasanya dipakai orang itu pada bagian distance from text 0,1 atau paling 0,2 gitu. Gitu. Itulah caranya untuk membuat drop cap. Sekarang masuk pada materi berikutnya, yaitu materi materi page setup ya. Materi page setup. Tapi sebelumnya ini bagaimana ini kalau kita normalkan lagi gitu. Menormalkannya blok lagi dia. Setelah di blok, ambil drop cap ini, ambil drop cap option, tinggal klik aja ini, dia akan normal dia. Gitu. Tapi nggak usah lah, kita kembalikan lagi lah seperti yang tadi. Gitu ya. Berikutnya kita masuk materi, yaitu page setup. Page setup itu fungsinya untuk mengatur tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu ukuran jenis kertas. Tapi bukan hanya sebatas ukuran jenis kertas, tapi tetap juga itu fungsinya mengatur ukuran batas pengetikan kertas. Contohnya batas mana, kira-kira gitu. Batas daripada pinggir kiri ke teks yang ada di sini, kira-kira gitu. Batas di pinggir mana dia? Ini lambat kali ini. Tunggu dulu sebentar ya. Ini komputer agak sedikit no responded. Ini dia. Ini kok ada ini. Kita hilangkan aja ya. Ini batas ini. Sedangkan berikutnya batas dari sini, dari pinggir kertas kanan ke teks yang ada di kanan. Untuk mengatur juga batas kertas dari pinggir atas ke teks yang ada di bawah, sama halnya seperti di bawah juga nantinya. Itulah dia fungsi daripada page setup itu. Selain daripada mengatur ukuran jenis kertas, juga mengatur ukuran batas kertas yang akan kita gunakan. Gitu. Contohnya langsung kita praktekkan. Untuk menampilkan kotak page setup supaya cara cepat daripada yang lain-lain, cara cepat biasanya kan cari orang kan dari sini tuh, atau dari mana gitu, atau dari pilihan jenis kertas yang sering digunain orang tuh. Tapi kalau saya nggak seperti itu. Kalau saya, cara cepat yang saya gunakan yaitu dengan cara
Langsung aja pada bagian ruler yang ini kan ruler tuh, ini nih, ini ruler ya, ini ada ruler. Langsung aja klik kanan di sini, cepat-cepat di warna abu-abu yang ini. Boleh di sini, boleh di sini juga, boleh juga kayaknya di sini, tapi nggak bisa ya. Boleh, asalkan abu-abu aja. Di sini juga boleh. Pokoknya asal mana abu-abu gitu, itu bisa semuanya itu menampilkan kotak pack setupnya ya. Sekarang saya klik dia 2 kali, plek-plek, gitu. Pada kotak bagian paver, yaitu paver size, itu mengatur jenis kertasnya gitu, mengatur jenis kertas. Contohnya saya pilih jenis kertasnya yaitu legal. Kita okekan. Maka dia kertasnya akan menjadi panjang gitu, karena dia udah kertas panjang yang kita pakai. Tapi ada satu catatan yang perlu diketahui ya. Untuk posisi kertas legal yang ada di Indonesia itu bukan untuk ukuran kertas, yang pada bagian height yaitu 35,56. Itu perlu diingat ya, karena kalau ini tetap kita pertahankan, maka kertas posisi legal yang kita pilih, jika ada ketikan sampai ke bawah sini, ini ya, ada ketikan sampai di bawah sini. Ini umpamanya bawah sini, itu kadang nggak dapat ke print gitu, nggak dapat terprint dia, karena udah terlalu melebihi batas panjang ke bawah kertas yang berlaku di Indonesia gitu. Jadi kita harus milih, kalau dia legal kita pilih harus pada bagian height-nya itu kita ganti 33, itu diokekan. Kalau udah 33 semacam gini, dia itu mau sampai terakhir pun dia diketik sampai di sini, dia udah dapat nanti kalau dia di print, nggak lagi kepotong-potong, dia nggak, udah ikut semuanya. Jadi untuk mengatur jenis kertas yang tadi itu, ukuran kertasnya klik 2 kali di sini. Pada bagian paver, pilih jenis kertasnya apa aja yang kita pakai, boleh A4, boleh legal, boleh letter, boleh yang lain-lain sesuai kehendak. Itu. Sedangkan pada bagian margin, disinilah dia tadi itu seperti yang saya sebutkan, untuk menentukan ukuran batas kertas yang kita inginkan. Contohnya batas kiri nih, ini seperti ini nih, batas kiri, berarti dia pada bagian left ini berapa senti batas dari pinggir ini ke tulisan huruf yang akan kita inginkan. Contohnya saya buat umpamanya 1, saya okekan, ini kan kelihatan tuh. Sekarang saya ulangi lagi, saya isikan 5, okekan lagi, kan jauh tuh batasnya tuh, gitu. Jadi untuk menentukan batas penggunaan kertas yang kita inginkan, itu tetap di pack setup pada bagian margin. Ini isikan 2 atau 3, ini isikan 3, ini isikan 3, mana dia, 3 atau 3 ya, isikan 3 lagi. Tapi jenis kertasnya tadi udah legal ya, kita pilih legal. Tapi pada posisi legal itu wajib kita isikan di bawah pada bagian height 33 kalau dia ingin memilih kertas legal. Baru setelah itu diokekan. Kan udah 3, ini batas dari sini ke sini udah 3, dari atas ke bawah udah 3, dari kanan ke kiri, kanan ke teks ini udah 3, dari bawah juga nanti kalau ada teks di bawah itu udah batas akhirnya adalah 3 cm. Itu cukup, saya anggap cukup juga untuk materi pack setup ya. Sekarang masuk pada bagian line spacing. Line spacing itu yaitu untuk mengatur jarak baris gitu. Contohnya ini blok gitu ya. Biasanya kalau orang menggunakan line spacing itu sering dipakai dengan cara menggunakan dari atas nih, ada spasi 1,5, spasi 2, spasi 2,5 atau spasi 3. Tapi kalau saya jarang saya pakai dari atas ini, karena makan waktu juga untuk cara kerja cepat. Jadi cara kerja cepatnya gunakan dengan keyboard. Caranya
yang sering digunakan spasi kan paling ya 1, spasi 2, spasi 1,5 kan itu sering dipakai. Nah, jadi untuk menggunakan spasi cara cepatnya yaitu langsung aja CTRL ditambah 1. Nah, itu untuk spasi 1 gitu. Sedangkan untuk spasi 1,5 langsung aja CTRL ditambah 5. Itu spasi 1,5 gitu. Sedangkan untuk spasi 2 itu CTRL ditambah 2. Itu untuk spasi 2 atau double ya. Nah, itu caranya. Jadi contohnya saya gunakan dengan cara keyboard. Tinggal blok gini langsung aja Ctrl C atau Ctrl C, Ctrl 5 gitu. Nah, kan mudah kan? Otomatis kan? Dia ada jaraknya gitu. Contohnya ini nih, Ctrl 5, Ctrl 2, Ctrl 1. Nah, gitu. Jadi ini kita blok, dia normalkan dulu supaya normal dia pengetikan drop cupnya dulu. Nah, gitu blok dia Ctrl 5, Ctrl 2, Ctrl 1. Nah, gitu. Ini otomatis gitu. Ada jaraknya. Mau ingin Ctrl 5 saya ulang kembali. Kalau melalui keyboard Ctrl 5. Nah, kalau dia Ctrl 1 kembali Ctrl 5 spasi 1,5, Ctrl 1 spasi 1, Ctrl 2 spasi double spasi 2 gitu. Ctrl 1 lagi gitu. Sedangkan untuk mengatur jarak yang agak lumayan jauh atau mengatur jarak yang sudah ditentukan, tinggal enter aja. Setelah di enter begini, itu manual. Tapi manual itu memang sangat bermanfaat, kadang itu digunakan dalam bagian pengetikan. Setelah dibuat seperti ini, ambil dia ukurannya berapa gitu. Nah, atau dari sini juga boleh ini. Nah, dari fontnya, font ringnya, kurangi pelan-pelan gitu. Atau untuk membuat jarak agak jauh, tambahin pelan-pelan hasil enteran yang tadi gitu. Nah, gitu caranya. Itulah caranya untuk mengatur line spacing gitu ya, supaya nantinya ke depan ya dapat dipahami semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua.